Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sejarah Daulah Utsmaniyah, terutama sekali tentang pengkhianatan bangsa Arab terhadap Daulah Utsmaniyah yang menjadi faktor penting penyebab runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Sebelum kami lanjutkan, kami memohon kepada para penonton untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tuliskan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada kawan-kawan Anda, agar channel ini bisa lebih bermanfaat bagi lebih banyak orang. Mari kita mulai. Bagaimanakah kisahnya sampai Palestina bisa dikuasai oleh Yahudi dan jatuh dari tangan Daulah Utsmaniyah? Dan benarkah ada kisah pengkhianatan bangsa Arab di balik kejadian tersebut? Lalu apakah hubungan antara pemberontakan bangsa Arab terhadap runtuhnya khilafah dan Daulah Utsmaniyah? Awal dari krisis Palestina dan pemberontakan bangsa Arab bermula dari Syarif Hussein. Syarif Hussein lahir di Istanbul. Ayahnya diasingkan di sana, dan Sultan Abdul Hamid membenci ayahnya. 1 tahun sebelum diasingkannya Sultan Abdul Hamid, Hizbul Ittihad wa Taraqi atau Partai Persatuan dan Kemajuan, yang merupakan partai yang muncul di dalam wilayah Daulah Utsmaniyah antara tahun 1889 sampai 1926, menunjuk Syarif Hussein sebagai Syarif Mekkah, yang seolah-olah sifatnya seperti raja di wilayah Mekkah. Hal ini terjadi pada tahun 1908 Masehi. Padahal Sultan Abdul Hamid sudah memperingati orang-orang Daulah Utsmaniyah agar berhati-hati dengan Syarif Hussein bin Ali tersebut. Tidak lama setelah itu terjadilah Perang Dunia I antara tahun 1911 sampai 1914. Saat itu Daulah Utsmaniyah ikut terlibat secara aktif dalam perang tersebut. Daulah Utsmaniyah berada di pihak kekuatan sentral bersama Jerman, Austro-Hungaria, Italia, dan negara-negara sahabat mereka yang lainnya. Di sisi yang lain, mereka berhadapan dengan kekuatan Entente atau sekutu yang terdiri dari Rusia, Prancis, Inggris, Amerika, dan negara-negara sahabat mereka. Sebelum perang berlangsung, Inggris menuliskan surat kepada Syarif Hussein. Surat itu berisi pujian untuk Syarif Hussein karena Syarif Hussein merupakan keturunan dari nasab yang mulia, karena nasabnya tersambung dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Dalam surat itu, Inggris meyakinkan Syarif Hussein bahwa dia lebih berhak memegang khilafah daripada Daulah Utsmaniyah, karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-a'immatu min Quraisy." Selanjutnya, dengan bantuan perwakilan Inggris di Mesir, Inggris berusaha untuk meyakinkan Syarif Hussein untuk berperang melawan Daulah Utsmaniyah. Inggris juga mengiming-imingi bahwa Syarif Hussein nantinya akan menjadi raja bagi bangsa Arab. Maka muncullah tokoh bernama Thomas Edward Lawrence, seorang perwira Inggris yang juga membantu untuk menggerakkan Syarif Hussein untuk melakukan pemberontakan terhadap Daulah Utsmaniyah. Syarif Hussein dianggap telah memukul Daulah Utsmaniyah dari belakang dengan mengusung bendera revolusi besar bangsa Arab atau As-Sawra Al-Arabiyyah Al-Kubra. Kemudian Syarif Hussein juga memotong rel kereta yang menghubungkan antara Turki dan Madinah Al-Munawwarah. Maka terputuslah bantuan untuk pasukan Daulah Utsmaniyah di Jazirah Arab. Syarif Hussein kemudian membuka pelabuhan Aqabah untuk orang-orang Inggris. Dia juga membunuh tentara-tentara Daulah Utsmaniyah yang ada di sana. Maka dari sinilah bermula kekalahan Daulah Utsmaniyah dan jatuhlah Daulah Utsmaniyah di tangan orang-orang Arab Muslim. Beberapa bulan setelahnya terjadilah perjanjian Sykes-Picot yang dilaksanakan oleh Inggris dan Perancis. Perjanjian Sykes-Picot ini adalah perjanjian yang dibuat untuk membagi wilayah-wilayah negara-negara Arab bekas kekuasaan Daulah Utsmaniyah kepada para pemenang Perang Dunia I, yaitu Inggris dan Perancis. Perjanjian Sykes-Picot ini terjadi pada tahun 1916. Sementara itu, sebagian berpendapat bahwa setahun sebelumnya, di tahun 1915, Inggris juga membuat perjanjian dengan Rusia untuk membagi wilayah Daulah Utsmaniyah yang berada di wilayah Eropa Timur kepada Rusia.
Wilayah yang dijanjikan akan diberikan kepada Rusia adalah wilayah-wilayah seperti Armenia, Selat Dardanel dan Bosfor, dan kota Istanbul. Rusia sangat bersemangat merebut Istanbul dari Turki karena kota yang mereka anggap sebagai Konstantinopel itu menurut mereka adalah hak Rusia, karena salah seorang kaisar Rusia, Ivan, antara 1530 sampai 1584, adalah cucu dari putri Kaisar Bizantium terakhir. Sebagian berpendapat bahwa perjanjian Sykes-Picot atau Sykes-Picot-Sazonov, jika Rusia dimasukkan ini, merupakan perjanjian rahasia antara Prancis, Inggris, dan Rusia. Namun akhirnya naskah perjanjian ini ditemukan oleh pemerintahan Soviet yang baru berdiri. Lalu di tahun 1917, naskah dokumen itu disebarkan dan diumumkan secara luas kepada media. Dan tentu saja tidak semua rencana dalam perjanjian itu menjadi kenyataan, karena perjanjian itu memang tidak memiliki dasar hukum yang legal dan hanya mengandalkan kekuatan militer dari masing-masing negara untuk mewujudkannya, dan sebagian rencana mereka memang tidak terwujud. Ketika Syarif Hussein mendengar kabar bahwa wilayah-wilayah Arab dari Daulah Utsmaniyah akan dibagikan kepada Inggris dan Prancis, dia kemudian mengirimkan surat kepada Inggris menanyakan hal tersebut. Inggris pun menyatakan bahwa informasi tentang perjanjian Sykes-Picot itu tidak benar. Engkaulah raja bangsa Arab. Dan akhirnya setelah peran dari Syarif Hussein selesai, dia diasingkan ke Pulau Siprus. Kemudian dia pindah ke Yordania dan di sana dia terkena stroke. Dan sejarah terus berulang. Hingga kini para pemimpin bangsa Arab, sebagian dari mereka masih mengkhianati umat mereka sendiri, menjual isu Palestina demi janji-janji Amerika yang tentu tidak benar. Maka sejarah kembali terulang. Karena itu Lawrence menulis pada bulan Januari tahun 1916 sebuah tulisan berjudul Politik Mekah. Dia mengatakan bahwa pergerakan Syarif Hussein nampaknya bermanfaat bagi kami, karena hal itu sejalan dengan tujuan kami, yaitu memecah wilayah Islam yang tadinya bersatu dan memukul kekaisaran Utsmani. Karena negara yang akan didirikan oleh Syarif Hussein sebagai pengganti Turki Utsmani adalah negara yang tidak berbahaya bagi kami, tidak seperti Turki Utsmani. Sedangkan putra dari Syarif Hussein, Raja Faisal, Raja Syria dan Irak, yang berhasil mengusir tentara Turki Utsmani dari wilayah tersebut, dia menulis surat kepada salah satu pemimpin Yahudi di Amerika bernama Frank Porter. Kami bangsa Arab dan terutama orang-orang yang berpendidikan, kami memiliki keinginan kuat untuk melihat kebangkitan Zionis. Dan kami sungguh akan melakukan apa yang dapat kami lakukan untuk membantu orang-orang Yahudi. Dan kami berharap agar mereka dapat tinggal di negeri mereka dengan penuh keleluasaan. Dan negeri yang dimaksud adalah negeri Palestina. Setelah pengkhianatan ini yang berujung pada migrasi Yahudi besar-besaran ke Palestina, maka jangan salahkan Yahudi dan Inggris saja, karena pengkhianatan bangsa Arab juga hadir dalam permasalahan lepasnya Palestina. Meskipun kita tidak bisa menafikan bahwa pemberontakan juga muncul dari dalam rakyat Daulah Utsmaniyah sendiri, yang menuntut perubahan dan bahkan selanjutnya mengasingkan sultan dan menghapus khilafah. Namun tentu saja peran gerakan pemberontakan bangsa Arab juga menjadi masalah besar yang menyebabkan berakhirnya Daulah Utsmaniyah dan khilafah dan lepasnya Palestina dari tangan umat Islam. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar Anda di kolom komentar. Dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Sedian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.